Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pinka Cempune dengan NPM 2112110203 kelas 3M Amin P2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis profitabilitas dan analisis aktivitas pada mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada red, yellow, blue, purple. Di masing-masing warna ini terdapat tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu ada red, di mana red untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua yaitu ada yellow, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, itu ada blue, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu dan untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang keempat, ada purple, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu ada return on sales, return on investment, return on equity. Di dalam return on sales itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gross margin, 2 operation margin, 3 kontribusi margin, 4 margin before interest and tax, 5 EBITDA margin, 6 pre-tax margin, 7 profit margin. Yang return on investment dibagi menjadi dua bagian, yaitu return on asset dan return on total capital. Return on sales atau laba atas penjualan adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas laba tertentu terhadap penjualan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik bagi perusahaan. Selanjutnya, gross margin, rasio laba kotor terhadap penjualan, atau gross margin atau gross profit margin, merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Laba kotor merupakan selisih antara penjual dengan beban pokok penjual. Oleh karena kebanyakan perusahaan jasa tidak mempunyai laba kotor, maka perusahaan yang tidak menghitung beban kotor penjualan tidak perlu dipaksa dihitung gross margin. Rumus gross margin, gross profit atau pendapatan bersih dibagi sales atau penjualan. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Selanjutnya, operating margin. Rumusnya, operating profit atau EBIT dibagi sales dibagi penjualan. Laba usaha merupakan indikator fundamental pencapaian laba perusahaan. Laba usaha mencerminkan pencapaian laba sebelum dipengaruhi hal apapun, baik terkait bunga, pajak, ataupun pendapatan atau biaya lain-lain. Contribution margin. Rumusnya, sales dikurang variable cost atau laba kotor dibagi sales. Kontribusi adalah suatu nilai pendapatan bersih setelah dikurangi dengan berbagai biaya variabel. Margin before interest and tax. Rumusnya EBIT dibagi sales, yang dimana mengukur margin sebelum pengaruh struktur modal dan pajak, tetapi setelah laba dari afiliasi. Semua laba dihitung baik yang berasal dari pendapatan utama atau anak perusahaan.
EBITDA margin, rumusnya EBITDA dibagi sales. EBITDA adalah memperoleh perhitungan arus yang mengabaikan unsur penyusutan. Beberapapun umur aset tidak mempengaruhi EBITDA. EBITDA biasanya dikaitkan dengan urusan utang, baik bunga saja maupun bunga dengan pokok. Retak margin, rumusnya EBIT dibagi sales. Effective tax rate, rumusnya income tax expense dibagi EBIT. Selanjutnya profit margin, mengukur kemampuan perusahaan dalam rangka memberikan return kepada pemegang saham. Rumusnya net income atau EAT dibagi sales. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Adapun jenis-jenis rasio yang pertama yaitu ada perputaran piutang atau receivable turnover. Yang kedua perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang ketiga perputaran total aktiva atau total asset turnover. Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Adapun rumusnya receivable turnover yaitu penjualan kredit dibagi piutang. Receivable turnover in days, piutang dikali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit setahun. Selanjutnya yaitu rasio perputaran persediaan inventory turnover, penjualan dibagi persediaan. Rata-rata persediaan tersimpan, perhitungan yang digunakan oleh bisnis untuk memperkirakan berapa banyak persediaan yang biasanya mereka miliki selama periode waktu tertentu. Inventory turnover in days, rumusnya rata persediaan dikali jumlah hari dalam setahun dibagi APP. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Adapun rumusnya yaitu perputaran modal sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Selanjutnya rata-rata persediaan tersimpan. Perhitungan yang digunakan oleh bisnis untuk memperkirakan berapa banyak persediaan yang biasanya mereka miliki selama periode waktu tertentu. Inventory turnover in days sama dengan rata persediaan dikali jumlah hari dalam setahun dibagi HPP. Fixed asset turnover, rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sebelumnya atau belum. Rumusnya yaitu penjualan aset dibagi total aktiva tetap. Sekian penjelasan mengenai analisis profitabilitas dan analisis aktivitas. Bila ada kesalahan, saya mohon